Shalom, amangin-angin dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat 23. Namun saya akan membacakannya bagi kita ayat 16, ayat 20 sampai ayat 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamai ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semua adalah fokus pada perkara di atas. Kita hidup di dunia ini, tetapi bukan berarti dunia yang akan menguasai kehidupan kita. Tetapi kita hidup di dunia diutus oleh Allah supaya kita dapat menaklukkannya. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap ajaran yang tidak meninggikan Yesus. Kita sebagai orang yang percaya memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Namun, kalau kita lihat ada begitu banyak orang percaya tidak memanfaatkan imannya secara maksimal. Tentu kita tahu bahwa ajaran yang benar adalah ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Dia yang mengarahkan, kita yang mengikuti. Dia yang memerintahkan, kita yang melakukan. Karena dia adalah kepala, kita adalah tubuh. Kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dengan Yesus sebagai kepala agar kita dapat bertumbuh. Maka perlu kita ingat bahwa hanya di dalam Kristus kita beroleh pertumbuhan. Di luar dari itu kita adalah mati. Janganlah kita seperti anak kecil yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Artinya hidup kita, iman kita harus benar-benar teguh di dalam Tuhan. Melainkan dikatakan kita harus menjadi kuat dan dewasa agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang menyimpang. Artinya mendengar, melakukan, menetapkan firman Tuhan dalam hati kita secara terus-menerus itu penting untuk kedewasaan iman kita dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita perhatikan dari latar belakang, saat itu kota Kolose adalah sekelompok orang yang mengajarkan bahwa orang percaya harus menghindari makanan ataupun minuman tertentu. Ada juga yang mengajarkan bahwa orang percaya harus mengutamakan hari-hari raya tertentu seperti bulan baru dan hari Sabat. Dan dalam nats ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose tentang arti hidup dalam Kristus. Hal ini dikarenakan jemaat di Kolose masih hidup dualisme. Artinya satu sisi mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang menggenapi seluruh hukum Taurat, tetapi di sisi lain mereka masih terikat dengan tradisi-tradisi keagamaan mereka yang lama. Paulus menegaskan bahwa semua tradisi yang mereka lakukan dahulu hanyalah bayangan Kristus. Artinya, dalam Kristus semua tradisi telah disempurnakan
itu berarti nilai Kristus lebih tinggi dari semua tradisi yang ada dalam kehidupan orang Yahudi. Dan mari kita perhatikan kalimat yang pertama di ayat yang ke-16. Dikatakan tadi, karena itu. Kata sambung karena itu diawali menyeratkan kesinambungan pemikiran dengan pasal 2 sebelumnya. Di situ Paulus sedang menentang ajaran sesat. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam adanya suatu kepura-puraan dalam ayat 18 ini akan semakin memperlengkapi ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Maka oleh sebab itu firman Tuhan ini mengarahkan kita untuk selalu mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Mencari dan memikirkan ini merupakan suatu isyarat yang terus-menerus harus kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi tentang bagaimana kita dapat mengarahkan hati kita kepada Kristus dan pikiran kita terhadap Dia untuk mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti tidak meletakkan pikiran pada hal-hal yang sementara yang ada di dunia yang sifatnya adalah dosa. Memurnikan hati, pikiran itu penting supaya kita dapat selalu berjalan pada kehendak Allah yang menuju pada perkara-perkara yang ada di atas. Mengapa kita harus mencari dan memikirkan perkara di atas? Karena apa yang kita lakukan ditentukan oleh siapa kita. Status menentukan perilaku kita. Kalau status kita adalah anak-anak Allah yang sudah memperoleh tebusan, maka kita akan hidup sesuai dengan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, turut akan peraturannya, dan segala sesuatu yang kita perbuat, kita pandangan kita tertuju pada ketetapan-ketetapan Allah yang tentunya membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Kita meletakkan pikiran dan hati kita kepada perkara yang di atas karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Status kita sudah berbeda dengan orang dunia. Maka firman Allah sangat penting untuk menjadi dasar kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dalam setiap pengajaran-pengajaran yang banyak, yang begitu banyak ada di tengah-tengah kita. Tetapi biarlah teguh iman kita berpegang kepada Tuhan oleh karena pengajaran Kristus melalui firman-Nya yang sudah terus-menerus kita renungkan, kita dengarkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak gampang digoyahkan, namun iman kita terus berdiri teguh, sehingga hati kita, hidup kita terarah pada perkara-perkara yang ada di atas. Kita mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan itulah menjadi bagian kita ketika hidup kita, hati kita fokus pada perkara yang ada di atas. Dan untuk itulah kita dipanggil supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat tebusan Allah. Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami benar-benar bermakna dan berarti selama tinggal di dunia ini. Kuatkan kami untuk melawan setiap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kami tetap kuat teguh, berdiri, berpegang pada kehendak Tuhan, pada firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami sungguh serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, serta dan berkatilah kami
Dan kami sungguh percaya di dalam Tuhan sepanjang malam hari ini kami akan beroleh ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.